Viral, kendaraan taktis TNI ditodong meriam tank Merkava Israel di perbatasan Lebanon. Begini kronologinya. Viral sebuah video yang terjadi kendaraan taktis pasukan penjaga perdamaian PBB milik TNI ditodong meriam tank Merkava Israel. Melihat unggahan video di akun X @omgjenggot pada Rabu 13 Desember 2023, pasukan TNI tampak tenang. Video yang berdurasi 52 detik itu memperlihatkan kendaraan taktis TNI berada di jalur koordinatnya, yakni di perbatasan Lebanon. Dari seberang terdapat tank Merkava milik Israel mendekati pasukan TNI. Setelah mendekat kurang lebih 50 meter, tank Merkava Israel lalu menodongkan meriam ke arah pasukan TNI. Namun tak sedikit pun kendaraan taktis TNI itu bergeming, justru maju sedikit lalu berhenti. Pasukan TNI yang melihat situasi tersebut dengan tenang tetap mengabadikan video kejadian tersebut. Intimidasi tank Merkava Israel terhadap kendaraan tersebut pun viral di media sosial. TNI Cinta Indonesia nampak bapak-bapak pamer bat merah putih tidak takut dengan bangsa keras sedikit pun. Mungkin dan gatal juga tangan bapak-bapak TNI untuk mematikan bangsa tersebut, kata akun @detetyanu. Selanjutnya, sebuah cuitan berbunyi, "Lah, mereka kan berani gertak sambal aja. Buktinya gak bisa mengalahkan Hamas," kata akun @aulia1788. Penjaga perdamaian itu lebih tinggi mestinya, begini langsung bom saja si Israel karena sudah mengarahkan moncong senjatanya. Bayangkan jika benar-benar menembak, apa gak mati Pak TNI kita, kata akun @bataratandip. Zelensky malah kabur dari Kiev. Pasukan elit Rusia gempur benteng Bakhmut. Lusinan tentara Ukraina tewas. Tak ada pertanggungjawaban dan simpati dari si pelawak. Sejumlah tentara Ukraina tewas dan terluka, sementara sebagian lainnya menyerah dan juga kabur saat pasukan lintas udara angkatan bersenjata Rusia menggempur Bakhmut. Pengintaian berujung penyergapan yang dilakukan pasukan elit militer Rusia itu dimulai pada 4 Desember 2023, benar-benar membuat tentara Ukraina kocar-kacir. Dengan menggunakan drone mata-mata, pasukan militer Rusia berhasil menemukan posisi penempatan sejumlah besar personel beserta artileri berat yang mereka miliki, serta kendaraan lapis baja hingga pos komando Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia memastikan lusinan tentara Ukraina tewas dan terluka parah. Sejumlah lainnya melarikan diri dari medan pertempuran dan sebagian lainnya memilih meletakkan senjata atau menyerah. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan terbunuh. Beberapa militan meletakkan senjata mereka dan menyerah, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Sebagai hasil dari pertarungan balasan, tombak kelompok tersebut menekan posisi tembakan tombak angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos kendali yang terbuka, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat serang menyerang posisi benteng dan benteng tempat para militan bersembunyi. Lanjut pernyataan tersebut dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA baru-baru ini. Serangan terhadap basis militer Ukraina di Bakhmut diklaim Kementerian Pertahanan Rusia meruntuhkan moral pasukan rezim Kiev. Selain rentetan serangan udara, unit militer Rusia bergerak dengan menggunakan kendaraan lapis baja BMP-2 dan BMD-2.
Kendaraan lapis baja Rusia itu membombardir titik-titik penempatan senjata berat militer Ukraina. Sementara itu, drone tempur memastikan pengiriman lewat udara senjata yang terkena tembakan segera dihancurkan oleh awak drone FPV dan juga tembakan dari kelompok lapis baja, ujar Kementerian Pertahanan Rusia. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pertempuran sengit masih berlangsung di daerah Artemovsko atau Kromovo dan Artemovsko Kromovo. Militer Rusia berupaya memutus jalur suplai angkatan bersenjata Ukraina yang melewati desa-desa tersebut. Padahal sejak 29 November 2023, desa itu sudah jatuh ke tangan tentara Rusia. Tak mau jadi mayat seperti kawannya yang lain, 2000 tentara Israel melarikan diri dari Gaza dan Israel ke negara lain. Israel dalam keadaan chaos. Bukannya membantu militernya, ribuan tentara Israel memilih kabur dari Israel dan meninggalkan tugasnya karena mereka takut melawan Hamas. Belum juga adu tempur di medan perang, mereka hanya membayangkan Hamas saja sudah tidak mampu. Kebanyakan dari ribuan tentara Israel yang kabur itu adalah para tentara muda yang baru bergabung dan menjadi pecundang. Dikutip dari kabar Rai Al-Yom, para pengamat militer Israel baru-baru ini mengatakan peristiwa sangat berbahaya terjadi di militer mereka dan tidak pernah terjadi sejak berdirinya angkatan bersenjata rezim itu di tahun 1948 silam. Menurut koran elektronik tersebut, kekhawatiran mendalam saat ini mulai merebak di tengah instansi-instansi keamanan dan juga militer rezim Zionis. Alasan mengapa berita ini baru dipublikasikan sekarang karena kemungkinan penyebaran berita semacam ini akan menambah jumlah tentara yang deresesi. Angkatan bersenjata Israel menerapkan hukuman berat bagi para prajurit yang lari dari tugas selama perang berlangsung dan jumlah mereka yang telah kabur mencapai 2.000 orang. Sebagian tentara rezim Zionis yang lari dari tugas itu berasal dari pasukan inti yang akan mendapat hukuman 1 hingga 2 hari hukuman penjara untuk setiap hari tak bertugas. Militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza memanggil lebih dari 360.000 pasukan cadangan yang merupakan seperempat dari total pasukan cadangan rezim itu.